for. Everybody is supporting you guys. We have to give everything on the field. And the lesson is to fight as a team. Fight for each other. Everything we do outside, we have to do for our brother. Pelatih China, Branko Ivankovic diprediksi bisa mengalami penderitaan lebih berat andai saja kalah dari timnas Indonesia. Tinggal menunggu beberapa saat, timnas China bakal menghadapi skuad Garuda pada laga keempat grup C di Qingdao Youth Football Stadium. Sedianya, China diprediksi akan bersaing untuk memperebutkan urutan 3 atau 4 dari 6 negara pesaing. Namun nasib timnas China sangat dramatis. Selain itu, laga melawan timnas Indonesia disebut menjadi laga paling berat dan krusial pada malam ini. Pasalnya, China belum mengantongi poin sama sekali dari 3 pertandingan. Laga melawan timnas Indonesia juga jadi laga penentuan nasib kepelatihan Branko Ivankovic. Pelatih 70 tahun asal Kroasia tersebut bakal dipecat jika gagal meraih 1 poin dari Indonesia. Dan sebaliknya, yang awalnya Indonesia tidak diunggulkan di grup C, namun justru, Indonesia lah salah satu negara yang paling berpotensi besar lolos otomatis ke Piala Dunia bersama Jepang. Pengamatan itu, merujuk pada pertandingan ketiga, saat Indonesia menghadapi tuan rumah Bahrain. Kualitas Indonesia terlihat jelas sebagai pesaing berat Jepang dan negara kuat lainnya. Namun sayang, kemenangan itu sirna begitu saja saat keputusan gila wasit asal Oman Ahmed Alkaf yang merebut kemenangan skuad Garuda atas tuan rumah Bahrain. Andai saja wasit berlaku adil saat memimpin pertandingan, tentu saat ini Indonesia sudah menduduki peringkat kedua, tepat di bawah Jepang, dan di atas Arab Saudi serta Australia. Apalagi ditambah jika Indonesia mampu mengalahkan China, tentu Indonesia semakin kokoh menduduki peringkat 2, sekaligus semakin jauh dari pesaingnya dari jumlah poin. Puluhan ribu supporter timnas China, jauh sebelumnya bersorak dengan semangat akan memadati setiap kali pertandingan timnas kebanggaannya bertanding. Namun untuk saat itu, kalimat serta semangat itu sudah sirna, sebab performa China yang dianggap sangat memalukan hingga Indonesia yang sedianya akan menjadi negara pelengkap, namun pada faktanya, Indonesia menjadi negara paling berpotensi lolos otomatis bersama Jepang, sebab dari 3 laga Indonesia tidak terkalahkan dan selalu meraih poin. Sebagian dari warga China bahkan berharap agar timnas Indonesia bisa melumat China dengan skor telak di kandang China. Itulah pernyataan kontras supporter China jelang menjamu skuad Garuda. Setelah mampu menggemparkan dunia di pertandingan Bahrain versus Indonesia, kini pertandingan timnas Indonesia dinanti banyak negara belahan dunia. Sebelumnya, hak siar pertandingan timnas Indonesia hanya disiarkan di 48 negara meliputi 3 benua di dunia. Dan kini, hak siar pertandingan timnas Indonesia versus China sudah dibeli 142 negara belahan dunia. Miliaran manusia di dunia ternyata antusias mengikuti pertandingan Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Benar apa yang dikatakan banyak media dunia, sepak bola Indonesia saat ini selayaknya raksasa Asia yang sudah terbangun dari tidur panjang. Fakta menarik tersebut terkonfirmasi oleh 142 negara yang juga rela mengeluarkan budget besar untuk memiliki hak siar pertandingan timnas Indonesia, dan ternyata, dari 142 negara itu, meliputi semua benua di belahan dunia, dan menariknya, jutaan orang di berbagai dunia, tak hanya ingin sebagai penonton skuad Garuda bertanding, jutaan orang di berbagai negara belahan dunia, ternyata juga turut mengikuti serta mendukung penuh timnas Indonesia hingga lolos ke Piala Dunia. Sebab, Indonesia memiliki daya tarik yang berbeda dari semua negara peserta Piala Dunia. Jika Indonesia benar-benar menjadi negara peserta Piala Dunia, hal itu tentu akan memberi warna baru di Piala Dunia 2026. Ketika banyak media internasional mempermasalahkan gol kedua Bahrain yang dipimpin oleh wasit kontroversial Ahmed Alkaf, media Belanda Gelderlander secara mengejutkan, memberi bocoran kabar gembira untuk timnas Indonesia. Berdasarkan rilis terbaru dari media asal Belanda tersebut, timnas Indonesia akan segera kedatangan 2 striker Greta. Sebelumnya, Kevin Dix yang sudah jadi incaran Sintayong sejak tahun 2020, dan kini Kevin Dix sudah resmi dalam proses pengurusan berkas perpindahan kewarganegaraan serta perpindahan Federasi Sepak Bola dari KNVB ke PSSI. Besar kemungkinan, Kevin Dix sudah tersedia saat timnas Indonesia menghadapi Jepang di match kelima. Untuk kualitas pemain yang ini, tak perlu diragukan lagi, jika masih ada yang mempertanyakan soal kualitas Kevin Dix. Perlu diketahui, Kevin Dix merupakan salah satu pemain yang sudah beberapa kali merasakan kuatnya persaingan Liga Champions Eropa. Dia salah satu pemain yang kerap mengawal sejumlah bintang dunia, seperti Erling Haaland, Mo Salah dan masih banyak lagi.
Jika Kevin Dix sudah tersedia saat melawan Jepang, maka tembok lini belakang akan semakin sempurna, ditambah akan ada dua striker grade A yang ternyata sedang dipersiapkan PSSI. Sebelumnya, Timnas Indonesia baru saja memiliki dua pemain yang berlaga di Eredivisie Liga Utama Belanda, yakni Mads Hilgers dan Eliano Reijnders. Media Belanda Gelderlander mengatakan, akan ada dua striker tajam yang semakin dekat untuk bergabung skuad Garuda, dan mereka semakin menunjukkan ketertarikannya untuk segera merapat membela Timnas Indonesia. Lantas siapakah dua striker tajam yang dimaksud media Belanda tersebut? Dan mengejutkan, ternyata striker muda Miliano Jonathans dan Ole Romeni. Dan kabarnya, kini Ole Romeni sedang mengadakan pembicaraan serius bersama PSSI dan manajemennya untuk segera memperkuat Timnas Indonesia. Untuk Eliano Jonathans sendiri, dia masih mempertimbangkan secara matang, namun dalam waktu dekat dia akan segera memberi jawaban pada PSSI. PSSI sudah lama ingin mendatangkan Ole Romeni. Dan kini, striker FC Utrecht dan manajemennya sedang berbicara dengan pejabat dari Indonesia tentang naturalisasi. Itulah ungkapan media Belanda tersebut. Saat ini, skuad Garuda memang membutuhkan sosok striker tajam yang dapat membantu Ragnar Oratmamun untuk mengacak-acak pertahanan lawan. Sejatinya peluang Indonesia lolos otomatis atau merebutkan tiga besar masih sangat terbuka lebar, ditambah jika Ole Romeni dalam waktu dekat memutuskan untuk mengenakan seragam lambang Garuda, tentu peluang Timnas Indonesia akan semakin lebih besar. Selain mendapat dukungan moral langsung dari pelatih King of Asia Jepang, bahkan, dukungan skis itu terus berdatangan dari masyarakat Jepang secara luas. Pelatih Jepang Hajime Moriyasu bersama rakyat Jepang, sebelumnya sangat kecewa dan masih sakit hati oleh perlakuan tuan rumah Bahrain, yang sempat mengejek lagu kebangsaan Jepang di hadapan dunia, sebab tayangan itu disaksikan media internasional. Selain mendapat cacian, sepanjang laga, para supporter Bahrain terus meneror para pemain Jepang. Oleh sebab itu, Jepang sengaja menurunkan intensitas serangan, sebab mereka sudah unggul 5 gol tanpa balas oleh Bahrain. Dari kekecewaan timnas Jepang atas ulas supporter Bahrain, hingga saat ini, Hajime Moriyasu bersama warga Jepang, masih kesal dengan berbagai cara kotor Bahrain untuk mendapat hasil positif secara non-teknis. Selain dari itu, kedekatan dan keharmonisan antara Jepang dan Indonesia sudah sangat lama terjalin dengan baik hingga saat ini. Warga Jepang sangat mengerti sifat orang Indonesia, khususnya bagi supporter Timnas Indonesia yang terkenal kompak dan fanatik namun selalu bersikap respek pada semua lawan, asalkan lawan tak mendahuluinya. Terlebih Jepang dan Indonesia menjadi korban dari cara-cara kotor Bahrain untuk mengalahkan lawannya. Dari kekesalan itu, warga Jepang berharap, agar Timnas Jepang dapat mengalahkan semua lawan dengan skor 2-0, Jepang tengah mengejar kemenangan besar dengan agregat gol sebanyak mungkin dari setiap lawannya, terkhusus saat melawan Indonesia, nampaknya Jepang akan bermain lebih rileks dan santai. Selain dari dukungan moral Jepang untuk Timnas Indonesia yang berharap akan lolos otomatis bersama ke Piala Dunia 2026, akankah Jepang melonggarkan permainan saat menghadapi Indonesia untuk saling berbagi poin? Jika Indonesia mampu meraih target 15 poin seperti yang sudah dijelaskan oleh PSSI, maka peluang Indonesia lolos otomatis ke Piala Dunia bersama Jepang sangat mungkin terwujud. Semakin menarik untuk dinanti. We deserve to be here. We've worked so hard to be here. Sebelum meninggalkan tayangan ini, silakan Anda subscribe channel YT Real ini, agar Anda terus mendapatkan berita perkembangan serta informasi jadwal pertandingan Timnas Indonesia selanjutnya. Sampai jumpa di tayangan berikutnya. Bye YT Real.